dari segi katakanlah memorabilia yang ada di sekitar Anies dan kemudian elektabilitas yang dia dapat waktu Pilpres kemarin, sentimennya masih ada sampai hari ini gitu. Jadi tujuan untuk bikin partai itu menurut saya memang hanya sekedar untuk mencari alternatif bahwa ada sesuatu yang sudah selesai. Dia memang lihai dalam merumuskan, membuat narasi. Membuat narasi itu lihai dan harus diakui dia bikin sesuatu yang kemudian orang merespon. Suka atau tidak suka. Ya terakhir misalnya bahwa dia disandra, partai-partai tersandra kekuasaan. Itu kan kemampuan Anies dalam membuat narasi kan, gitu loh. Nah, dalam konteks ini ya banyak orang-orang tua kita bilang ya kadang-kadang cara yang berhasil tuh nggak bisa dipakai berkali-kali gitu. Nah, ini dengan konteks kayak begini, saya melihat Mas Anies di dalam loncatan pemikiran itu ada sesuatu kemajuan yang sangat progresif dalam pelembagaan demokrasi gitu. Kalau misalnya Anies itu jenius dalam politik, dia sudah menjadi anggota dari PKS pada saat dia menjadi capres. Ya kan? Setuju. Ngapain dia berpikir untuk mendirikan partai saat ini ketika dia sudah nggak ada nilai? Bayangin loh, Anies peserta pemilu cuma dapat 24%. Cuman di 2 provinsi. Loh sekarang dia merasa dielu-elukan oleh pendukungnya, ya jelas aja. Tapi kan kemarin waktu peristiwa kandidasi Pilkada Jakarta kemarin kan itu dibantah sendiri oleh Mas Anies. Mas Anies, kalau Mas Anies berbaju putih, Khairuddin ketua DPP PKS, kalau Mas Anies berbaju putih, PKS rela tidak wakil gubernurnya tidak dari PKN. Kita akan cari bersama-sama. Kalau nggak mungkin semua berarti nggak ada itu. Oke, ini kita di majelis Dua pilihan. tesis majelis tesis ya. Di sebelah kiri saya ada 2 pilihan nih. Satu Indra Piliang dan Budis Piliang ya kan. Dari Madilop. Madilop Forum. Indra Jaya Piliang dari Keluarga Baik-Baik. Bukan Gerilya Institute. Udah, boleh loh. Pinangan dari selatan. Gua hafal semua gua. Betul. Itu udah lah. Status Indra Piliang di beberapa orang itu terpatrinya Indra Piliang. Oh, ini yang bersama-sama Anies Baswedan dulu di Indonesian Institute ya? Ya. Nanti kita tanya. Dan sebagai pejuang militan meloloskan Anies menjadi rektor Paramadina. Betul. Bukan Anies yang harus melawan judi aktif yang Bukan katanya itu mematikan pergerakan Partai Golkar di DKI. Saya matikan kan. Kapan? Waktu 2017 kan. 2017 kan Pergub. Sampai diundang, nggak sanggup. Novanto nggak sanggup, mereka rapat. Karena AMPG nggak mau bergerak. Bang Indra dari sana, kita nggak berani bergerak. Gitu, dipanggil Bapak Agung ke rumahnya. Indra, kenapa kamu? Apa salah saya? Mereka nggak berani bergerak. Tapi kata Pak Agung, ya udah kamu di sana, ada teman kamu, tapi kamu jangan masuk TV. Kamu jangan jadi jubir segala macam. Ditunjukin caranya. Supaya nggak dipecat. Kalau nggak, ini udah SP3. Udah SP3, udah maju ke Mahkamah Partai. Perindik turun. Udah. Yang ini kan Pak Muladi kan. Muladi nggak mau lah. Wah, anggota gua masa lu mau gua sidang, kata dia kan. Nggak mau. Udah SP3, udah pecat. Erwin Aksa nggak meniru cara saya. Nggak ditiru sama dia kan. Erwin Aksa. Erwin pas Pilpres. Dia datang di TV pakai baju Prabowo, dipecat. Lu kenapa nggak dipecat? Lu nggak niru cara gua, lu jangan masuk TV. Karena dianggap melawan. Kalau di TV itu kan pengaruhnya kuat banget. Tapi kan masuk lagi Bang Erwin. Iya, jadi Dia masuk lagi. sekarang jadi anggota DPR terpilih. Iya. Pindah dulu. Oh iya belum ya. Yang di tengah tentu saja ada. Ini belum Budi. Udah Budis Piliang. Emang udah on air ini? Udah dari tadi ini. Dari tadi udah Bang. Udah. Loh serius? Masuk ini. Kirain ini masih ngobrol-ngobrol. Itu yang bedain di sini sama TV itu kan. Nggak ada KPI di sini. Iya, ada ZPI aja ZPI ya. Oke, di tengah ada Kiai Ahmad Sahal ya dari Cokro TV.
Direktur multiple maslahat. Nah, direktur multiple maslahat. Jadi sudah menyepakati dengan PBNU kemarin yang diwakili oleh Kiai Ulir ada maslahat baru yang akhirnya ditemukan setelah 14 Februari ini momentumnya katanya. Mendukung ini kisah hal yang ini Ya. ini mendukung Munas Muktamar PKB Asatidz nih. Iya betul. Kalau ya benar. Kita nggak tahu lah itu. Karena muktamarnya aja kan harusnya tanggal 3 tapi nggak jadi. Nggak jadi. Ada apa? Kau jangan salah ngomong ti muntaber pula. Iya. Di sebelahnya tentu saja ada The Great Ari Putra ya. Ya. Wah ini kalau saya yakin dia Yang dikenal dengan Asian Pelu. Iya, Asian Value. Ari Putra ini dia ketika gue tanya, Ri, siapa idola lo? Idola gue itu Indra Pindi yang dari dulu. Oh, bukan enggak idola, takut ya. Oh, lebih ke takut ya Bang. Lebih ke arah penyembahan. Oh penyembahan ya, kultus ya. Kultus. Ya. Mungkin kalau Indra Pili yang mau bikin sekte, mungkin Ari Putra akan jadi ini. Ya, Tapi ketinggian kalau kau bicara sekte, dia takut dikeluarkan dari grup WA. Tapi satu-satunya hal yang masih saya penasaran dari Indra Piliang tuh nggak? apa? Kan kemarin udah memoir 3 kekalahan, yang keempat, kelima, keenam kita belum tahu. Oh, ada. Yang ditulis itu yang kalah, yang menang nggak ada yang. Yang menang lebih banyak. Terlalu banyak kemenangan. Iya. Dan tentu saya di paling sebelah kiri ada Bang Zulpan Lindan ya, yang setiap hari sekarang dia bukan hanya melihat manusia, tapi setiap pagi dia habiskan waktunya di kebun binatang. Iya kan? Jogging. Untuk jogging. Di Ragunan. Karena di luar juga banyak yang mirip dengan di dalam. Di dalam lebih tertib. Ya? Lebih cocok-cocokan. Binatang ini cocok sama politisi yang mana. Ada tipe-tipenya kan, ada yang apa segala macam. Demon. Setiap orang kan ada binatang dia sendiri. Iya. Nah, ini yang paling baru aja lah, ini Anies Baswedan memutuskan setelah kemarin gagal di maju dapat tiket di pilkada, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi kader partai atau membuat partai sendiri. Meskipun kemarin katanya beberapa waktu lalu di wawancara dengan Mata Najwa, dia sempat mengajukan diri untuk menjadi kader salah satu partai yang mengusungnya di Pilpres, tapi partainya nggak mau katanya. Akhirnya dia memutuskan untuk bikin partai sendiri. Kita tanya sebelah kita yang punya pengalaman paling panjang dengan Anies Baswedan dalam konteks berorganisasi Dan berteman. Sejak udah 30 tahun. Gimana menurut ente? 30 tahun saya kenal Anies ya. 94 saya ketemu ya. Saya undang ke UI. Kalau dilihat dari sisi momentum sebetulnya kurang tepat hari ini ya. Kalau menurut saya ya, Anies bikin partai. Tujuannya apa? Tujuan bikin partai itu kan power, otoritas, berkuasa. Hari ini dia bikin partai mau ngejar yang mana? Tentu pemilu 2029. Kejauhan. Artinya dari segi katakanlah memorabilia yang ada di sekitar Anies dan kemudian elektabilitas yang dia dapat waktu Pilpres kemarin, sentimennya masih ada sampai hari ini gitu. Jadi tujuan untuk bikin partai itu menurut saya memang hanya sekedar untuk mencari alternatif bahwa ada sesuatu yang sudah selesai yang mungkin dia kurang berhasil untuk capai. Saya lihat itu yang terjadi sekarang gitu. Nah, tapi memang sebagai seorang teman nih Bang, Abang kan banyak bergaul dan bersama Anies dalam beberapa organisasi masyarakat sipil kan, dan organisasi intelektual. Abang melihat Anies punya spek untuk membangun sebuah organisasi yang mantap dan gemilang nggak nanti ujungnya di politik? Kan partai politik kan tujuannya untuk menang elektoral. Abang lihat Anies punya spek itu nggak? Kita lihat dari jejak rekamnya aja. Nah, jejak rekamnya artinya apakah punya pengalaman sejauh itu membangun sebuah organisasi yang usianya katakanlah 20 tahun, 30 tahun gitu. Memang sempat menjadi ketua OSIS se-Indonesia ya, tapi bukan ketua OSIS SMP, SMA-nya. Ketua OSIS se-Indonesia, artinya ada pertemuan ketua OSIS dipilih dan segala macam gitu. Dan itu ya sempat cuma satu tahun. Karena dia dengan status itu kan berangkat. Memang periodenya 1 tahun. Nggak tahu juga. Nggak, dengan status itu dia berangkat ke Amerika kan sebagai. Ada foto Anies ketemu sama Ibu Tin itu dalam rangka itu ya?
Ya, ya. Sebagai ketua OSIS kayaknya. Sebagai Enggak, itu di TVRI dia wawancara Pak Harto waktu itu. Oh, Ya, itu ya. difasilitasi oleh Isadi SK karena itu Bright and the Brightest siswa-siswa di Jogja. belajar. Isadi dulu kepala Ya. stasiun TVRI Ya, ya, Jogja. Wawancara Nah, Pak kalau Harto. itu dan SMPT ya, SMPT. Tapi kan juga apakah dia punya kader setelah itu? SMPT itu apa? Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, Ketua Senat Mahasiswa UGM. Tapi dia apakah legislatif atau eksekutif saya kurang tahu kan. Nadi Ya. karena- Di karir profesional lah Bang. Kita bicara di organisasi-organisasi kan banyak. masuk ke Jakarta kan Indonesian Institute lewat misalnya, Abang. Indonesian Institute dan saya kira enggak terlalu banyak. Enggak ada yang hampir enggak banyak yang dilakukan di Indonesian Institute gitu. Artinya riset-risetnya kan lebih dilakukan oleh Direktur Eksekutif waktu itu Raja Juli Antoni Adinda Tantriangke gitu. Dan kemudian di beberapa yang lain, artinya di Indonesia Mengajar saya juga lihat itu dan tetapi kan itu ada funding ya, ada funding yang dari filantropis Indonesia yang yang menggunakan dananya untuk katakanlah mengajar anak-anak di tempat-tempat yang jauh gitu. Tapi dari sisi membangun satu organisasi yang sifatnya lama dan matang, saya belum lihat gitu. Dan partai politik kan arahnya ke sana gitu. Ya kayak sama dengan CSIS lah. CSIS itu kan masalahnya yang dilihat adalah seberapa lama orang di CSIS, bukan dan pengalaman sebelumnya seberapa lama dia loyal pada organisasinya gitu. Saya 9 tahun misalnya kan. Yang mau masuk juga kita lihat apakah kalau dia cuma 3 bulan di satu tempat atau 7 bulan atau bahkan setahun di satu bidang pekerjaan di lembaga riset tapi dia udah pindah, udah pasti nggak bisa masuk CSIS. Nah, partai politik kan jauh lebih Memang jauh. Anies pernah ditolak di CSE. Nah, Enggak. pernah jadi dia peneliti di sana karena lagi mengerjakan disertasinya tentang desentralisasi. Iya. Kan banyak yang Mas EF dan segala macam yang melakukan itu di CSIS. Jadi daya tahan yang seperti itu. Nah, teman-teman di sekelilingnya kan juga sebetulnya banyak para aktivis. Ada Khalil Muhammad, ada teman-teman yang kita kenal lah. Yang saya kira juga dan kemudian orang-orang yang dari ya kayak sini ya Sarin Hamid kan dari PAN kan. Kemudian ada yang dari PAN dulu, dari Golkar, dari ini artinya sempalan-sempalan dari partai-partai politik yang katakanlah tidak bergabung atau kalah dalam pertarungan internal yang kemudian bergabung di sana. Jadi keunggulan komparatifnya itu yang menurut saya ya saya agak ragu ya apakah itu dalam waktu yang panjang 5 tahun ke depan untuk mempersiapkan Anda memenangkan katakanlah pemilu 2029. Ragu maksudnya gimana? Ragu bisa terbentuk partainya atau ragu bahwa partai yang akan didirikan Anies itu memang sesuatu yang potensial gitu? Ya, Ragu apanya? ragu dengan kematangan berorganisasi di dalam sebuah partai politik karena untuk mengambil pilihan untuk masuk atau tidak saja ke salah satu partai politik aja sudah lama kan kita tunggu kan dan sering saya katakan Anies mestinya ambil bro Cip saya kan hampir setiap saat untuk berkomunikasi artinya itu aja ragu gitu dulu kan kita kenal Pak SBY Susilo Bimbang Yudhoyono itu judul artikel saya. Judul artikel saya kan aneh-aneh waktu itu, tapi kan nggak pernah di ini sama istana. Selama Pak SBY menjadi presiden kan ratusan artikel saya tulis dengan judul unik-unik gitu kan. Nah, kebimbangan saya lihat Anies justru jauh lebih bimbang daripada Pak SBY. Dalam Itu soal memutuskan SBY apapun. bimbang tuh ada begini. Jadi saya Komisi 1 DPR Iya, diundang oleh Pak SBY wasi Menko Polhukam. Menko Polkam dulu, bukan Hukam. Ada beberapa, ada Pak Sudi, ada beberapa Pak Purwaka, ada beberapa staf dia lah, Brigjen dan Majen. Waktu itu dia bilang, Bang, bagaimana kalau saya maju jadi presiden? Kata SBY. Saya bilang nggak bisa, Mas nggak tegas. Arti dengan kata lain peragu kan. Ya. Mas itu tidak tegas. Itu yang membuat Mas itu sulit menjadi presiden. Ya. Oh, dia bilang begini, nanti dulu Bang, dia bilang. Kenapa saya tidak tegas? Saya bukan orang pertama. Karena saya selalu, kalau saya ingin mengambil keputusan, saya harus minta kepada atasan saya. Tapi presiden, saya orang pertama, saya bisa tegas, kata dia.
Loh, kata Pak JK kan nggak begitu. Ya. Kita sering ketemu Pak JK. Ya, Ya, ini kan artinya kita check and recheck kan gitu. Iya. Pak JK kadang kalau memimpin rapat dikasih dulu semua menteri yang hadir. Nah, gimana pendapatnya? Dan terakhir kesimpulannya Pak JK. Loh, Pak SBY-nya? Lalu apa membuka dan menutup rapat aja? Ya artinya itu keputusan, tetapi kan memang ada putusan strategis yang kita lihat dari mengembangkan demokrasi. Artinya Pak SBY kan karena posisi yang fragile seperti itu, demokrasi jadi berkembang gitu kan. Ya kan dulu terkenal begini Mas Indra. Iya. Pak SBY memutuskan sesuatu kebijakan yang damai. Iya. JK ini sesuatu yang riuh kan gitu. Iya. Dikasih JK yang ngambil keputusan kan. Paling tidak mengumumkan, ya kan? Iya, mengumumkan. Karena keputusan kan yang taken tetap presiden, Bang. Karena kita semua host sama Pak Sahal gimana nih? Gus Sahal. Wakil presiden nggak boleh. Gus Sahal gimana? Ini Sama menunggu. Ini host semua di sini. Kalau menurut saya sih Anies mungkin tidak akan menikmati jadi bikin partai itu. Karena tadi kan Bung Budi nanya soal spek ya. Kalau kita lihat ya, Anies itu kan dia menikmatinya tuh kalau berada di panggung. Dia sebagai orang yang ya orang bilangnya dia papa kata atau apa, tapi sebenarnya lebih dari itu kan dia memang lihai dalam merumuskan, membuat narasi. Membuat narasi itu lihai dan harus diakui dia bikin sesuatu yang kemudian orang merespon, suka atau tidak suka. Ya terakhir misalnya bahwa dia disandra, partai-partai tersandra kekuasaan. Itu kan kemampuan Anies dalam membuat narasi kan, gitu loh. Jadi Sehingga sebuah partai harus meralat, entah merevisi, entah itu membantah, entah itu mengkoreksi dan seterusnya ya, atau mendukung ya. Padahal itu kan udah kontradiksi interminis. Bagaimana mungkin partai politik nggak berkuasa, nggak menyandera kekuasaan dan tidak tersandera oleh kekuasaan? Ini menunjukkan bahwa Anies itu dia menikmati sebagai orang yang berada di panggung depan. Ya, Indonesia Mengajar memungkinkan dia berada di panggung depan tanpa dia harus sibuk untuk ngurusi strukturnya, ngurusin jaringan. Dia berada di panggung depan. Sebagai menteri juga begitu, sebagai gubernur juga begitu. Nah, kalau partai politik itu saya bayangkan dia harus membutuhkan yang tadi kita bicarakan itu soal kesabaran revolusioner, membangun network, kerja senyap ya, yang saya nggak yakin Anies menikmati itu. Jadi ini bukan soal partainya jadi atau enggak. Saya khawatir dia menderita gitu. speknya Mas Anies. Iya. Atau mungkin Mas Anies harus yang didukung. tersandra ya. Iya, Mas Anies akan tersandra oleh partai. Gitu. Saya kira itu yang terjadi. Saya kira itu tepat. Kalau partai disandra kekuasaan, Mas Anies tersandra oleh partainya sendiri. oleh nih. partainya karena dia nggak menikmati. Kalau pakai Zulfan Logic, jangan-jangan nanti 3 bulan dia yang dikudeta kan? Kan Zulfan Logic. Malah lebih bagus kalau dia bikin podcast. Oh, jadi idenya bisa lebih. Entah dia sebagai host, ya Bang Zulfan ya, atau sebagai ada host yang dia sebagai narsum terus. Dia kalau untuk jadi host kita train dulu. Nanti dia pengen pula nanti namanya antitesis ini kan, ya, podcast antitesis kan. Dia majelis tesis. Iya, majelis tesis. Nah, tapi intinya adalah menurut saya sebelum soal bagaimana apakah dia mampu atau enggak, dia menikmati atau enggak? Saya merasa dia enggak menikmati. Dan ya ini sebagian aja gitu loh. Sebelum berlanjut, dipikirkan dulu. Melakukan sesuatu yang dia nggak nikmati, itu penderitaan. Itu tersandra itu. Itu aja menurut saya sih. Tapi Ri, kalau lu lihat Mas Andi itu sebenarnya punya jarak gak sih dengan partai, dengan KTA, dengan jaket partai? Ya tapi gini dulu. Nah, Atau pertama-tama saya sih menganggap pikiran Mas Anies untuk mengatakan dia akan bangun partai ini sebuah kemajuan bagi Mas Anies sendiri sebagai seorang politician. Ya. Ini kemajuan. Ya. Yang tadinya Mas Anies tuh sangat percaya dengan kekuatan personalnya dia, sekarang ada niatan, entah itu akan dikerjakan atau enggak, tapi ada niatan untuk membangun institusi demokrasi. Ini harus diapresiasi dulu, ada pikiran ini. Yang tadinya dia pakai jalan populis, vernakular politik gitu ya, jalan-jalan tikus gitu ya, untuk dapat rekomendasi partai. Nah, sekarang ada kemajuan, kayaknya saya harus bangun institusi politik saya sendiri.
Karena yang ada ternyata entah tersandra, entah nggak mau dikasih tiket ke Mas Anies gitu. Ini dua hal yang kita nggak tahu alasan sebenarnya, tapi sebagai sebuah narasi, partai tersandra itu harus diucapkan Mas Anies untuk menjaga konsistensinya dengan narasi perubahan. Itu nggak ada pilihan lain soal narasi gitu. Tapi yang harus kita apresiasi adalah ini kemajuan nih cara berpikir Mas Anies. Tadi cerita dari Bang IJP kan jelas banget kita dengar bahwa bagaimana Mas Anies memanfaatkan personalnya untuk mengambil berbagai macam opportunity yang ada di depan matanya selama ini tanpa melewati sebuah mekanisme organisasi, sebuah membangun orang lain. Kalau kita ngelihat partai politik itu kan kayak kader dan partai itu kan kayak ini ya, kayak sepasang kekasih lah gitu. Jadi ketika kita memutuskan berkomitmen dengan istri kita, itu adalah komitmen yang siap untuk dianggap salah dengan dengan pacar lah, dengan istri. Iya, Dengan partner. iya dengan partner. Itu gitu. lebih netral. Lebih netral. Ya, dengan istri kan konteksnya Lebih saya. inklusif. Konteksnya saya nih, Iya, kan iya. konteksnya saya sebagai laki-laki gitu dengan istri saya gitu misalnya. Sebagai laki-laki bersuami. Iya, laki-laki beristri, ya. kan. Ada Suami komitmen di beristri. situ. Jadi kelihatan Mas Anies berupaya membangun sebuah organisasi yang komitmen demokrasinya lebih besar ketimbang sebelumnya, yang mana Mas Anies kita lihat adalah tokoh yang selalu memanfaatkan kemelut-kemelut politik. Jadi ada kemelut politik, nama Mas Anies masuk. Kemelut politik, nama Mas Anies masuk. Di Paramadina tadi cerita Bang IJP ada kemelut politik. Iya, yang dia tidak mengungkapkan ketika Iya wawancara kan, ini ya. coming from behind, Mas Anies masuk. Ya. Orang-orang yang mencari celah dari pertikaian selama ini. 2017 juga sama. Mas Anies dipecat, diberhentikan oleh Pak Jokowi, ya kan, jadi menteri. Kemudian ada konflik politik antara Prabowo dan Jokowi yang belum selesai di 2014. Mas Anies ambil opportunity itu nggak salah. Ya kan, itu opportunity politik yang memanfaatkan kekuatan personalnya Mas Anies dan dia ambil kemelut itu gitu. Mengambil kesempatan dalam kemelut itu. 2024 juga sama. Ini konflik elitnya lebih sophisticated dan lebih kompleks nih. Surya Paloh nggak suka sama ini, Megawati nggak suka sama itu, Pak Jokowi nggak suka sama ini sama itu gitu kan. Disitulah Mas Anies masuk gitu ya untuk memanfaatkan itu, dan di akhir Caimin ternyata nggak diterima Pak Prabowo jadi wapresnya, belok gitu. Nah, terbentuklah koalisi perubahan. Jadi Mas Anies adalah tokoh, seorang server gitu ya, perselancar politik yang saya nggak mau nyebut orang nyebut avanturir atau apa, saya lebih suka Tidak mau nyebut oportunis lah. oportunis, nggak mau nyebut. Padahal oportunis itu adalah orang yang pintar memanfaatkan opportunity. Iya, mungkin. Loh, iya dong. Tapi maknanya Inzaghi. negatif. Maknanya negatif. Oportunis itu Inzaghi. Filippo Inzaghi. Maknanya Iya, Atau Mas Jawa. Mas Anies sama Inzaghi makanya buruk. Untuk sebuah tim. Betul. Atau Romario. Oh iya. Pokoknya nunggu ya. Tapi begitu dapat Masuk. bola muntah ini jago dia mengelolanya. Akurasinya tinggi. Nah, yang menurut saya kegagalan Mas Anies di Pilkada 2024 ini adalah membaca psikologis elitnya. Ketika psikologis elit sekarang punya kecenderungan untuk berdamai dan rekonsiliasi lebih besar daripada berkonflik. Di 2019 itu keinginan berkonfliknya besar, 2017 itu keinginan berkonfliknya juga besar. Nah, Mas Anies gagal mendefinisikan maunya elit sekarang. Yang mau berkonflik sekarang kan relatif cuma PDI Perjuangan. Itu pun dia nggak dapat. Ya, itu pun akhirnya ada ideological barrier untuk Mas Anies bisa masuk gitu. Nah, dalam konteks ini ya banyak orang-orang tua kita bilang ya kadang-kadang cara yang berhasil tuh nggak bisa dipakai berkali-kali gitu. Nah, ini dengan konteks kayak begini, saya melihat Mas Anies di dalam loncatan pemikiran itu ada sesuatu kemajuan yang sangat progresif dalam pelembagaan demokrasi gitu. Bayangkan kalau ada orang yang menganggap dirinya bukan menganggap ya, tapi dianggap oleh pendukungnya bermoral, dianggap oleh pendukungnya punya intelektualitas, dianggap oleh pendukungnya itu punya pengalaman, itu bangun partai politik, ya. Ini akan jadi kompetisi yang baik untuk partai politik lainnya, gitu.
akhirnya partai politik lainnya, ini ingat loh 2019 itu, saya di sini harus kita apresiasi Pak PSI di 2019. Gara-gara PSI ngomong partai muda, semua partai bikin juru bicara milenial waktu itu. Jadi kompetisi itu akhirnya membuat orang memunculkan nilai yang lebih solid gitu, nilainya lebih kuat ketika ada kompetisi. Nah kita kan yang kita sayangkan adalah demokrasi kita nggak ada kompetisi. Ketika nggak ada kompetisi, ya akhirnya orang-orang yang punya nilai nggak perlu untuk memperlihatkan nilainya gitu, sehingga nggak terjadi. Tapi apa yang disampaikan oleh Kiai Sahal, Bang IJP soal kemampuan Mas Anies sebagai seorang tokoh yang rekornya selama ini itu memanfaatkan kekuatan personal, ya mungkin saya juga melihatnya seperti itu. Tetapi ada loncatan. Meskipun partai politik akan sangat kuat jika ditunjang dengan kekuatan Betul. personal yang juga Kita kuat, lihat ya. deh, modal besarnya Mas Anies apa? Mas Anies itu pernah masuk kertas suara loh, dan itu PR terbaik loh. Mungkin sampai 100 tahun Indonesia merdeka itu nggak nyampe 100 orang yang pernah masuk kertas suara itu. Untuk pilpres ya. Untuk pilpres yang dari Sabang sampai Merauke. Makanya Caimin untuk hal masuk kertas suara, Caimin lebih maju daripada Gus Dur. Gus Dur belum pernah masuk. Makanya obsesi inilah yang membuat Caimin rela pernah presiden, tapi nggak pernah masuk kertas suara. Gus Dur masuk kertas suaranya Bang Zulfan aja yang waktu di tahun 9 DPR ini kan. Ini sebagai Abang nyoblosan dulu kan? iya kan, ketika Megawati dong. ketika Caimin itu dibayang-bayangi oleh mitos Gus Dur, dia harus membuat sesuatu yang kayaknya nih Gus Dur belum deh gitu. Ya. Nah, poin saya sih itu. Tapi dalam konteks ini adalah ngarang bisa. enggak, kalau saya lihat Caimin gitu kan. Kalau saya lihat Caimin Tuanku Budius gimana nih? Gimana yuk? Tuanku. Ya, saya pikir kita agak terlalu mundur ya kita membicarakan Anies gitu. Ya, pertama, Harusnya Tan Malaka aja. Bang, Terlalu depan. makanya jurnalis itu namanya newspack-nya lagi. Artinya lagi laku, Bang. sebagai pedagang, Anies itu pedagangnya udah bangkrut, ya kan? Jadi maksud saya sebenarnya kalau Anies itu seperti Pak Jokowi yang kita kenal sebagai seorang jenius dalam politik ya, Anies itu nggak ada jeniusan dalam politik menurut saya. Kenapa? Kalau misalnya Anies itu jenius dalam politik, dia sudah menjadi anggota dari PKS pada saat dia menjadi capres. Ya kan? Ngapain dia berpikir untuk mendirikan partai saat ini ketika dia sudah nggak ada nilai? Bayangin loh, Anies peserta pemilu cuma dapat 24%. Cuman di 2 provinsi. Loh sekarang dia merasa dielulukan oleh pendukungnya, ya jelas aja. Anies kalau misalnya dari 2024 pada saat dia dicapreskan, dia langsung mengurus kartu anggotanya di PKS. Sekarang ini dia pasti ikut pilkada, udah pasti. Setuju. Iya kan? Benar. Nah, sekarang opportunity-nya hilang. Pada saat kemarin terakhir di hari-hari terakhir itu, kan sempat kita melihat dia sudah duduk berdua dengan Rano Karno. Hanya karena masalah mau ikut aturan saya nggak, kata ibu. Nurut nggak? Ya kan? Mau nurut nggak? Nah, artinya apa? Ada kesombongan. Kesombongan itu ketika harga kita lagi jatuh, harusnya nggak boleh dong. Harusnya kita harus lebih Saham turun. iya, lebih apa istilahnya, lebih merangkul. Ini kebetulan ya kan? pemain saham juga deh. Iya. Itu kesalahan membaca perilaku elit tadi yang saya bilang. Tapi begini, Anies dia yakin bahwa dia bisa menggunakan potensi insider trading di PDIP. Iya, banyak saham itu. Nah, bayangin Bang, kalau misalnya pada saat dia kalah di Pilpres kemarin ya kan, tapi dia adalah anggota dari Partai Keadilan Sosial. Kan kita tahu Partai Keadilan Sejahtera. Jadi sekuler dia, Bang. Partai Keadilan Sosial. Semua orang Dari Sosdem dia. Semua orang kan begini menilai Anies dan PKS. Sebenarnya PKS itu gede karena Anies atau Anies karena PKS kan begitu ya. Kata Ada Tubatul tidak simbiosis begitu. di situ sebenarnya ya kan. Nah, inilah yang saya bilang kalau Anies itu jenius ya kan, dia pasti sudah menjadi kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya kan? Nah, semisalnya kondisi sekarang, suatu saat nanti kan 2024 masih lama, masih 5 tahun lagi.
pada saat misalnya anggaplah 2 tahun dia lihatkan kemampuan organisasinya, dia terus ke daerah-daerah, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti dia akan diangkat jadi presiden PKS. Ngapain ya buang-buang energi, buang waktu, ya kan? Di saat ketika dia sudah dianggap anggaplah kalau saya melihat bagi parpol yang lain ini udah common enemy lah, ya kan? Ingat loh. Sekarang PKS jadi common enemy juga. Iya. Kan? Buat dia apa? Keceplosan dia pada Setelah disuruh sama debat dia itu. sekali mubahalah ini kan Bang. Nggak mau. Jadi Anies memang bisa merangkai kata, tapi saking terlalu pandainya merangkai kata, akhirnya kata-kata dia akhirnya banyak menimbulkan dendam ke pihak lain. 11 dari 100 itu dalam loh itu, ya kan? Yang marah mungkin nggak Prabowo, tapi orang-orang yang selama ini hidup bersama Prabowo itu marahnya luar biasa. Kalau bukan Prabowo yang menahan, nggak tahu. apa Apalagi yang terjadi. orang-orang ini pernah memenangkan Mas Anies di 2017. Iya, 2017. Nah, kalau misalnya kita melihat Anies itu hebat waktu mengalahkan Ahok, jujur kita harus akui, apakah itu menangnya organik atau karena memanfaatkan masalah sentimen agama? Menangnya karena IJP ini, Bang. Itu dia. Jadi maksud saya, udahlah kita Saya menangkan di Krukut memang putaran pertama. kita nggak usah anggap Di basisnya penting. Ahok. Tempat Apakah saya. Anies mau bikin partai atau enggak, bagi saya even dia mau bikin partai pun nggak akan laku. Tokoh yang lebih hebat dari Anies itu namanya Amin Rais, bikin partai umat. Laku nggak laku, nggak mudah bikin partai. Tapi gini Bang, kritik saya buat Mas Anies satu lagi adalah dia itu kalau tadi bilang oportunis gitu ya, oportunisnya nanggung. Kalau saya jadi Mas Anies, habis Pilpres saya masuk Gerindra. Nah, Lebih radikal lagi. Karena apa? Kita lihat struktur Gerindra. Setelah Pak Prabowo nyaris nggak ada tokoh publik yang punya elektabilitas yang bisa Ya. lahir dari Gerindra. Dengan spek Mas Anies. Dengan spek Mas Anies loh. Sandi udah Iya kan? Kalau udah bergabung di KTA, kalau pakai istilahnya Guntur Romli kan udah jadi mualaf kan. Tapi kan dia Dosa tahu, diampuni. dia kan tahu juga nggak bakal diterima. Belum tentu, Bang. Ya ini masalah 11 dari 100 itu Iya. tadi itu berat. Jangan-jangan Pak Prabowo-nya nggak masalah, tapi mungkin yang Ya, lainnya itu kan terima. gimana pun kan butuh waktu. Kalau orang berteman itu bisa marah, tapi benci nggak bisa. Kan karena pertemanan udah karena presiden ini udah ada ya, ketika iya. Pak Prabowo Begini, bergabung kita dengan kan Pak kadang-kadang Jokowi melihat bahwa partai itu hanya sekedar membutuhkan figur, bukan. Butuh organisatoris. Iya. Mengapa misalnya orang seperti Muzani terus menjadi sekjen Gerindra? Ya. Karena dia memang tipenya tuh organisatoris. Betul, Bang. Maksudnya gini, di Gerindra tipenya organisatoris semua. Diferensiasi yang tokoh publik itu setelah Pak Prabowo nggak ada. Justru Gerindra Hampir kebanyakan dua-duanya. organisatoris, tapi nggak ada yang ngambil Bukan podium begitu, depan, ya. bukan nggak ada. Sekarang kan nggak mau muncul karena masih ada itu. Prabowo. Tapi Makanya ada kan Pak Jokowi ada Tapi mereka memang Makanya kalau Mas Anies masuk kan jadi ada satu lah. Gitu. Tapi gini, menurut saya kita dalam melihat Anies ya, dalam konteks sekarang soal partai atau nggak partai itu kan harus dilihat dari tujuan yang hendak dia capai. Nah, itu dia. Dia itu kan kita menilai sekarang ini efektif atau enggak, cocok atau enggak ya. Kan harus kita nilai seberapa jauh pilihan yang dia tempuh sekarang itu efektif untuk dia pengen jadi presiden. Ya. Kan sebenarnya tujuan utamanya kan dia pengen jadi presiden 2029, ya kan? Terus tadi dibilang bahwa dia nggak punya kejeniusan karena ketika ada kesempatan masuk partai dia nggak lakukan. Itu yang beda dengan cara yang ditempuh misalnya Ridwan Kamil. Ya. Ridwan Kamil masuk Golkar. Ya. Gitu kan? Dia nggak perlu berdarah-darah untuk bikin partai dari awal. Mohon izin Pak Kiai, ada nggak orang sekitar Mas Anies yang nanya gini, emang kenapa harus 2029 Mas? Yang bisa 2034 aja. Itu nanti. Ya, gitu loh maksud Kalau kita belajar dari Pak Prabowo, kan dia bukan partai Iya. kita. Ya, tapi poin saya adalah 20 tahun. Iya, tapi saya 20 tahun. Gitu loh. 2044. Itu maksudku. lebih lama lagi. 2034. Ya, tapi 2029 pun ya itu bagi Anies kalau misalnya dia cara yang dia tempuh itu adalah bikin partai baru, itu makanya tadi saya bilang dia nggak akan menikmati. Jadi untuk mencapai tujuan itu dengan membuat sesuatu yang baru itu betul-betul sebuah upaya yang berdarah-darah. Belum lagi siapa organisatorisnya. Tapi ini Siapa yang berperan sebagai organisatornya gitu. pikiran Siapa yang Mas jadi Anies maju muzaninya, siapa dalam yang hal ini jadi- setuju kan berarti kan? Loh, iya, itu kan kita harus ngelihat ini dia kan, ngukur dia kan dari sudut tujuan dia kan gitu. Nah, kita lihat ke belakang dikit. Dari Golkar kan banyak partai ini.
Hanura, Pak Wiranto. Kan bekas konvensi kan, peserta konvensi. Gerindra, Pak Prabowo kan. Kemudian ada apa ya artinya kalau kita lihat ke belakang orang-orang yang membangun partai dan segala macam itu memang dia udah organik sejak muda. Orang-orang seperti Pak Wiranto udah pasti dia punya struktur ke bawah itu banyak itu mata-mata anak buah dia. Kan ada ketua Pak Prabowo juga kan. Pak Surya Paloh membangun juga kan. Ketua OSIS tadi nggak bisa dipakai. Ya, atau ini anak-anak apa namanya? Indonesia Mengajar. Anak-anak Indonesia Mengajar kan seluruh Indonesia, Bang. Bisa Ya, jadi. itu udah jadi kemana-mana. Anak buah saya juga banyak. Artinya nggak bisa karena mereka ingin mengajar bukan berpartai. Itulah Bang, kesalahan pertama Mas Anies ketika dia bermimpi ingin membangun partai adalah tidak mengajak Indra Piliang sebagai Ya kan? Karena dia tahu Indra Piliang adalah Golkar. Dan selesai itu saya kira apa yang dikatakan Mas Sahal itu benar. Bahwa dia bikin apapun tujuannya untuk menjadi presiden. Iya. Ya, Sebenarnya itu jangan dulu. Karena kan untuk menjadi presiden itu kan banyak sekali penjegalan, ya kan, menghambat segala macam. Ya biasa saya bikin partai bukan tujuannya untuk menjadi presiden. Tetapi memang untuk pengabdian secara umum. Nah, kalau Bahwa nanti prosesnya saya dicalonkan untuk jadi presiden itu soal lain. Itu tergantung kader saya. Iya kan? Kader Ya, saya kalau menginginkan kader apa? dan kadar. Iya. Kalau menurut penjelasannya Anies sendiri, kan dia ingin menampung dan memaintain energi 4 juta, ya, perubahan 40 juta. atau spirit perubahan yang sekarang masih kuat gitu kan. Dia kan merasa bahwa ini massa atau publik yang mengaspirasikan perubahan itu nggak ada salurannya nih sekarang gitu. Nah, makanya dia Sebenarnya muncul- ada partai umat. lah iya, ada tapi kan DUD. bagi dia kan yang maksud saya milih dia lah 24% itu loh kita kira-kira. Makanya dia merasa bahwa ini perlu ditampung dengan partai. Nah, tapi pertanyaannya untuk kepentingan nyari tujuan 2029 itu sesuatu yang visible atau enggak gitu buat Anies. Dan terutama itu dia nggak akan menikmati. Iya. Kasian banget loh. Saya kira kita harus memikirkan soal healing. Iya. Jadi ini Anies harus dipikirkan soal Kalau saya bicara tentang mental ini, health-nya. yang disampaikan Mas Halte udah benar. Dia jadi bikin panggungnya di podcast dulu aja. Iya kan? Itu healing itu sebenarnya. Itu bisa Ya kan? sembuh dengan sendirinya tuh. Benar. Ya kan selama ini kan kita mendengar wah 5 tahun Anies sudah nggak ada panggung. Siapa bilang saya punya panggung setiap hari saya bisa on air, ya kan? Berarti dia Jadi nggak ada konfusi panggung. aja. Iya, Iya. Pak Mahfud MD itu lebih bener ya trajektorinya ya. Setelah gagal di Pilpres Iya. dia bikin panggung Iya, podcast, bikin podcast Iya, kan? dan itu bisa menginfluence publik kan Betul. lewat podcast ya. Tapi kalau kita belajar dari beberapa orang dengan spek seperti Mas Anies yang akhirnya memilih untuk membangun partai, let's say misalnya Mas Anas Urbaningrum. Itu kan spek-speknya agak mirip nih, teman rekan-rekan Bang IJP semua nih. Atau misalnya ketika waktu itu Fahri Hamzah dan Anies Mata membuat Gelora, itu kan banyak yang menganggap misalnya let's say suara PKS itu di pemilu 2019 akan ambruk. 7% itu jangan-jangan 5% itu Gelora. Kan itu akhirnya tidak terbukti gitu. Apa yang membuat sebenarnya ini kan spek agak sama nih Bang. Ini membuat Bang IJP dan Bang Zulfan yang dua-duanya ada di partai nih, pernah membangun partai nih. Apa yang membuat ketokohan seperti itu tidak langsung berkorelasi dengan hasil elektoral yang dipercaya akan otomatis gitu. Sebenarnya begini, membangun partai itu kan syarat-syaratnya ya. Salah satunya dia harus punya kantor sendiri atau kantornya sewaan dan segala macam. Ini aja udah masalah. Ini aja udah masalah. Kan Golkar itu listriknya aja itu bisa 1 miliar sebulan. DPP. Se-Indonesia. Oh, DPP. DPP waktu dulu belum semegah ini aja udah 400 juta per bulan ya. Satu DPP. Bayangkan tersebar di 500 katakanlah 500 daerah harus DPD 1 segala macam. Gimana cara menghidupkannya? Dan lain-lainnya. Nah, kenapa partai-partai lama bertahan? Karena mereka punya DPRD. Punya DPRD dan mereka itu, punya solar panel. nah DPRD ini kan ada aspirasinya, ada anggaran ya sekalipun cuma Rp1.000 per suara ya, dan itu kecil sekali. Artinya yang diterima oleh partai, ya oleh partai politik termasuk daerah itu yang menghidupkan bahwa partai itu ada hadir terus. Itu untuk Partai bayar nyala terus. untuk bayar listrik tadi. Untuk bayar listrik di daerah-daerah tadi kan. Artinya jangankan banyak partai-partai bahkan Partai Golkar sendiri yang ada kantor segala macam tapi aktivitas nggak ada. Aktivitas di bawah ya, di grassroots ya. Grassroots dalam arti
di dapil DPRD tingkat 2, DPRD kabupaten. Nah, itu yang kita menghitung sebagai tempat hidupnya, tempat hidup dari partai politik. Bukan panggung seperti media. Bukan panggung seperti Jakarta. Panggung Jakarta ini akan hilang di dalam ombak. Hilang di pergantian cuaca, hilang lagi, ganti lagi tokoh baru gitu. Jangan habis itu Bang Sahal ini yang muncul sebagai tokoh perubahan. Saya curiga Sahal ini sebentar lagi jadi ketua PBNU sini. atau ketum PSI. Oh itu lebih mungkin. Lebih terbuka. Gimana Bang Zulfan lihat Bang? Ya memang tadi membangun partai politik ini nggak gampang. Saya misalnya pernah ada pengusaha nanya saya, kenapa Bang nggak bikin partai? Kau punya 2,5 T nggak? Saya bilang, kalau kau punya 2,5 T, kita masuk parlemen minimal 5%. Tapi kalau encerit pakai apa? Dan makin lama masyarakat kita ini makin melihat nggak konkret nih partai baru. Nggak jelas. Partai lama amalan jalan terus. Amalan jalan terus, ya kan? Sudah dirasakan sama dia paling nggak sumbangan masjid, pesantren, sekolah, jembatan, jalan rusak, ya kan? Walaupun itu menggunakan CSR juga kan? Dan orang-orang organisasinya. Ya. Bang, SDM nggak di bawah. jaminan juga Bang 2,5 T Bang. Nanti dulu Contoh. jangan Indo. di situ daripada nggak ada. Jadi orangnya siapa gitu Bang yang nawarin Bang? Ada, jangan. Ada. Jangan dipotong dulu. Nah, saya mau kalau saya yang nawarin pasti lebih kecil lagi Bang. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya kalau sekedar saya bilang sama dia, kalau sekedar kita bikin partai membangun infrastruktur, Ya. itu sih 200 miliar cukup. Ya kan? Tapi kan kita mau menang nih, perlu iklan, perlu segala macam, perlu rekrut artis segala macam, tokoh-tokoh publik, ya kan? Oh makanya akhirnya bikin podcast. Gak jadi bikin partai. Dia udah bikin partai Bolkas tuh. Ya kan kemudian kan ada Nasdem. Nah, jadi kalau kita bicara di sini, masyarakat kita ini sudah apatis terhadap partai-partai baru ini. Udah capek dia. Kita dukung dulu partai baru kan banyak sekali. Capek kita nggak ya. Terus kantornya nggak jelas kan begini. Pindah-pindah. Pertama yang dilihat oleh masyarakat itu, ini kantornya gimana? Kalau biaya kantor aja nggak sanggup, gimana mau bantu kita? Atau kantor aja nggak ada. Atau kantor aja nggak ada. Pindah-pindah. Atau pelangnya di tempat bangunan yang belum jadi. Betul. Gak ada yang protes kan? Iya. Bangunan belum jadi, tempel pelang. Ya Buat- Asep TNI AD bukan. gitu. Buat yang punya bangunan yang belum jadi itu enak juga, nggak diserobot orang karena ada kantor ada pelang partai di situ. Masih ada backing. Ya ini kan saya ngalamin waktu pertama sekali Nasdem belum kita. Oh pakai gitu. Aku pakai tanah Ya, karena orang. kita belum urus serius. Begitu Iya. kita datang secara serius, baru kita perbaiki ini nggak benar gitu. Iya. Nah, jadi maksud saya bahwa dari segi masyarakat saja banyak yang apatis. Udah kita ikut partai baru yang udah jelas lah. Makanya Partai lama. partai lama. Nah, akhirnya partai lama pun ada yang nggak lolos. Seperti P3. P3 kantornya di mana-mana. Iya. Ya, tapi kan orang lihat lagi perkembangannya seperti apa setelah Iya, betul. ribut di dalam ini segala macam kan. Ada yang punya kantor, misalnya satu DPW, dulu pendukung Soeharto, sekarang dia enggak. Dia bilang, gua ambil aja nih kantor saya. Betul. Nah, mau bangun yang baru ada duit enggak? Nah, ini problem. Jadi ini sama kalau kita belajar dari orang Madura. Jangan coba-coba pakai baju jelek jadi imam di Madura. Nah, gimana tuh Bang? Di Madura. Di Madura itu kalau jadi imam baju jelek, nggak mungkin diterima Allah sholatnya. Bajunya jelek. Jadi gitu. Nggak. Iya. Ya. Nah, jadi kalau Madura itu kalau mau jadi imam mesti rapi, Ya, betul. bagus, bukan mahal, Iya. rapi, bagus, Harum. diterima kata dia. Bang, tapi aku satu pertanyaan ke Abang nih. Kan Mas Anies dalam sebuah wawancara dia mengatakan waktu dia menuju kandidasi Pilpres 2019, dia sempat menawarkan salah satu partai yang akan mengusungnya untuk ber-KTA partai tersebut. Tapi partainya justru 2024. 2024 kemarin. Bahkan Di mata Najwa ya. di mata Najwa. Dan katanya partainya yang menolak dia ber-KTA. Katanya kita udah tetap mengusung kok. Kira-kira dari 3 partai itu, misalnya, kalau PKB kan hampir pasti nggak mungkin karena udah ada
Caimin di situ kan, apa namanya tokohnya. Demokrat waktu itu juga nggak mungkin karena ada Mas AHY di sana. PKS ketika waktu menuju Pilkada DKI Jakarta 2024 kan ditawarkan tuh Mas Anies mau nggak ber-KTA. Di sini Mas Anies yang secara terbuka menolak ber-KTA. Netral. Iya netral dan katanya kurang ditanggapi positif katanya oleh Pak Hairudin waktu itu. Berarti Nasdem dong Bang. Yang Tersangkanya sebenarnya- Nasdem nih, Iya karena nggak ada pilihan lain waktu itu ya. Menurut Abang apa Nah. yang bikin Abang sebagai eksponen nih? Saya kira begini. Apa yang bikin Bang Surya nggak mau Mas Tapi Anies jadi benar, kader? ya, kalau kita pertanyaan apa yang buka bikin Bang pidato Surya ya. nggak mau? Apakah itu benar atau enggak bahwa Nah. Nasdem menawar apa? No. Anies mau masuk tapi Nasdem bilang enggak. Ya dari segi logika Kalau itu gimana? menurut Pertama kalau saya, itu logika yang Anies- benar, Anies apa mau- yang bikin Nasdem nggak mau? Kalau Anies betul mau masuk Nasdem, saya kira diterimalah. Apalagi waktu itu setelah mengusung Anies, banyak tokoh-tokoh yang mengundurkan diri dari Nasdem. Nasdem, Pasti diterima. Iya. Sebagai apa? Kompensasi ya. Ya paling sebagai Dewan Pakar, itu kan bisa. Jangan mengharapkan jadi ketua umum seperti harapan kita kan. Di total politik kan harapan kita Anies kalau mau masuk Pengganti Nasdem, Surya. syaratnya harus jadi ketua umum. Iya. Waktu itu memang betul, values-nya tinggi. Valuasi Wajar tinggi, kalau dia valuasi untuk tinggi. ketua umum. Sekarang, ketua DPW Jakarta aja lah. Kelasnya ya kan? Jangan tanya saya. Mana saya tahu. Itu kan dekat sama Giz Khalifa. Kita dekat doang. Kan adik-adik abang. Tapi tapi gini ya menurut Marah saya. ya sama Oh, Bang. Bang, silakan Bang. Iya. Nah, Nggak, logiknya masuk nggak tuh? Mas Anies bilang Nasdemnya yang menolak. saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Karena apa? Kalau kita bicara dari segi aliran politik, Anies itu memang pantasnya di PKS. Politik aliran. Dan Tapi Mas Aniesnya nggak mau. Mas karakternya Aniesnya nggak mau. Bang Surya Paloh kan. Mana ada apa Don Corleone siapa yang bisa menolak permintaannya? Enggak, gini. Kalau artinya iya. saya di Indra kau harus masuk partai. Kalau saya satu-satunya kan, saya tempat terakhir ketemu di DPP. Indra kau masih di sini. Nggak, tapi kan Ya, ini posisi artinya begini, kalau dia posisinya Mas Anies yang ditawarkan, mau itu Bang. Mas Anies Anies yang mau. Iya, dalam wawancara itu Mas Anies yang menawarkan diri untuk Jadi dalam ber-KTA wawancara salah satu mantan partai napi itu, tapi partainya tidak mau. Artinya Nasdemnya menolak. Gini, kalau Iya. dianggap itu Dia nggak Nasdem ya kita simpulkan Oh, sebagai iya. hipotesa kita Oh, nggak nih, menyebut kalau partainya. Nasdem nih saya Ya nih, lu bayangan lu pengalaman gimana? sama Nasdem Bayangan lu nih. gimana? Agak sulit membayangkan Pak Surya menolak. Jangankan Mas Anies. Dulu Pak Yoyo Bupati Batang aja udah nggak bupati lagi, datang ke Nasdem. Ajak kok Bang Surya. Kalimat itu. Yo, Kasih nggak gini dulu. Kutipan langsung. yo. Kau bangun partai ini. The Racing Star. Rising Star. Kapal Indo. Partai ini akan besar. Gue saksi itu. Iya. Ya kan? Kalau tuh Bang Yoyo Zulpan, nanya gini, Pak, izin Pak. Kita ini udah berusaha memberi teladan. Tapi elit-elit yang lain ini agak susah. Tepuk meja kan? Itulah salahnya elit bangsa ini. Gitu dibilang meja makan bos. Gitu. Wih, paten juga kan. Tersentuh lah Yoyo kan. Yoyo mantan bupati waktu itu. Ada pengalaman lain. Fahri Hamzah itu ditawarkan oleh Bang Surya untuk masuk Nasdem. Dikasih Gelora. Sebelum masih di wakil ketua DPR. Betul. Iya kan? Fahri Hamzah masih paten Bang. Ini Pak Yoyo mantan Makanya bupati ini kita gitu. cerita dulu. Kalau bicara tawar-menawar, Iya. nggak bicara Yoyo lah. Ini wakil ketua DPR Fahri Hamzah dari segi apapun dengan Anies nggak kalah. Narasi segala macam nggak kalah. Ya kan ditawarin sama Bang Surya. Iya artinya Kan kau dikasih posisi pasti aku kasih Nah, posisi makanya ini strategi. Bang Surya itu ingat orang. Saya terakhir ketemu Kalau Nasdem ya, pengalaman nih. Tapi kan faktanya kalau kita anggap saja keterangan Mas Anies secara terbuka itu sebuah kebenaran. Karena Mas Anies kan kalau kata Bang Giz Khalifa kan moralitasnya tinggi, nggak mungkin bohong depan publik gitu kan. Dia begini, dia minta masuknya sama siapa? Mungkin dia nggak mau ngomong sama Surya Iya, Paloh, mungkin sama Willy, apa ya kan? Bang kan dia punya akses langsung kepada Bang Surya. Ya belum tentu. Nah, Ya kan? atau bahkan Atau dia nggak sama Ahmad Ali. Ya minimal di kepala Bang Surya kalau bahasa Anies Abu. Kalau kalah pilpres nih minimal nih caleg Jakarta 3 nih lawan-lawan masih. Tapi sebelum ke sana kan Anies kan sempat juga ke Demokrat kan? Ada tim yang dibentuk itu kan yang betul tim kotanya apa? Sugeng. Iya. Kan tim Demokrat juga kan? Ini masalah kita bagaimana Mas Anies membangun partai atau menjadi anggota partai, Bang. Nah, Iya itu, makanya. kuncinya di sini. Kalau Nasdem
saya melihat pola Pak Surya Paloh ya. Iya. Jangankan Mas Anies minta ya. Pak Surya itu nawarin orang-orang yang betul. dia anggap terbaik untuk bergabung. Dia ingat orang, dia Atau ingat orang. justru gini loh, logiknya gini, memang Pak Surya itu dalam Pilpres 2024 menjadikan Mas Anies memang buat batu loncatan untuk dia bisa punya kandidat yang kuat, memperkuat konsolidasi partai dan ujungnya kan Tapi memang nggak mungkin tapi menolak, suaranya. nggak mungkin Tapi kan menolak. kita ini menurut mengasumsikan gua ya. bahwa Anies kalau memang keterangannya di wawancara Mata Najwa itu benar, kita mengasumsikan yang dimaksud partai itu adalah Nasdem. Belum tentu loh. Siapa Belum tahu tentu. Nah, PKB. ini Siapa tahu PKB. Ini pengalaman kita, contohnya Bang Iya. Irfan sama saya punya pengalaman yang sama di Nasdem. Iya, iya. Nah, kayaknya PKB, agak nggak mungkin gitu polanya. Betul, kalau di betul. Nasdem Logiknya gitu. kalau Nasdem, PKB ya. gimana? Ya PKB ada Muhaimin, Ada Caimin gimana? ya, tapi kan PKB itu kan mereka itu wisdom yang berlaku di sana tuh guyon. Jadi nggak serius juga. Jadi Buat Mas Anies gak terlalu guyon maksudnya. Iya. Berarti nggak serius. Iya. Kalau saya menduganya Iya, iya. PKB. Berarti Mau apa? Ini tuh di PKB. Mas Anies kena minta- guyon. Mas Kena Anies prank minta- PKB dong. Kena guyon. Iya, Karena jadi kan misalnya gini, saya bayangkan Iya. ya, Anies kan PKB kan merapat belakangan kan. Iya, iya. Kemudian PKB kan juga perlu kayak semacam dia menjustifikasi alasannya menjadi cawapresnya Anies ke kalangan Nahdien. Nah. Kan ini Anies dengan Mas, tapi logiknya gimana? Aniesnya PKB, wapresnya PKB dalam sebuah kompetisi politik yang melibatkan Agak koalisi. nggak mungkin kalau Ya, PKB nggak karena tahu. Logiknya Karena kita wapres bicara kan. possibilities. kalau nggak mungkin semua berarti nggak ada itu. Kamu ngomong itu kan? Kamu ngomong itu kan? Guyonnya PKB. Yang Banyak bisa waktu kali itu ngomong apa? ngomong. Kayak di apa? Jadi Mas Anies Maruf Amin. bohong. Nah, dia pas diminta jadi ketua majelis syuro, benar-benar jadi ketua majelis syuro kan? Tapi artinya guyonnya yang mengerti Nah, cuma Atau mungkin gini, Iya. Bang, logiknya gini, misalnya untuk Pak Surya Paloh gitu. Kita misalnya, analisis let's say. satu-satu deh. PKB, wapresnya udah PKB. Ya. Agak nggak masuk akal kalau Ya, Mas Anies betul, minta betul, ber-KTA PKB juga. PKS tesisnya itu paling mungkin. Tapi Ya. kan kemarin waktu peristiwa kandidasi Pilkada Jakarta kemarin Ya. kan itu dibantah sendiri oleh Mas Anies. Mas Anies, kalau Mas Anies berbaju putih, Khairuddin, Pak Khairuddin, yang ketua ngomong. DPP. Kalau Mas Anies berbaju putih, PKS rela tidak wakil gubernurnya tidak dari PKN. Kita akan cari bersama-sama. Udah Nah, kayak itu gitu. PKS sama PKB Gugur. Artinya secara PKS nalar gugur menolak. lah. Gugur secara nalar ya. Iya. Yang ketiga kan the only game in town-nya Nasdem. Nasdem. Atau jangan-jangan mungkin misalnya gini, Bang Surya merasa bahwa kehadiran Mas Anies dengan Akan jadi seragam ancaman. Nasdem akan jadi ancaman bagi kaderisasi di dalam yang mungkin Bang Surya tidak bisa kontrol karena pernah Tapi gitu deh. ya, karena Bang Surya pernah di dalam pengalaman bersama Bang Zulfan misalnya, ketika ada Haritanu Sudibyo di sana, yang dia anggap misalnya ini kayaknya nggak mungkin Haritanu akan bisa merangsek cepat gitu dalam proses kepemimpinan politik di Nasdem, itu kan bisa mengancam juga sampai akhirnya diterminasi oleh Bang Zulfan dalam sebuah Tapi kalau rapat. saya lihat bukan itu Rahasia. ancamannya. Ancamannya Atau yang kedua Bang, misalnya gini, setelah ini. iya, Gitu enggak. Anies jadi obstacle bagi Bang Surya untuk bernegosiasi dengan kekuasaan baru yang mungkin dia sudah baca waktu itu Prabowo Junto Jokowi itu akan ada di table negosiasi utama dan Anies Baswedan ketika menjadi bagian dari Nasdem mungkin akan menjadi obstacle bagi Bang Surya dalam bernegosiasi Tapi saya dengan nggak kekuasaan setuju, baru. Yang kedua itu kurang setuju saya untuk Yang mana? negosiasi itu. Karena bisnis modelnya partai itu ya kader. Iya, iya. Ya, eksistensi partai itu ya tergantung kadernya. Betul. Mau lu negosiasi mau negosiasi kayak apapun, Betul. dapat kekuasaan sebesar apapun, tapi kalau nggak punya kader yang mumpuni, Iya. mau diisi sama siapa, Iya. posisi ini gitu. Tapi Gimana? gini deh, di luar soal spekulasi tentang Iya, tadi iya. ya, pernyataan Anies tentang dia pengen gabung partai ya. Menurut saya yang penting juga kita bicarakan itu soal ini Anies ini kan selama ini tidak berpartai. Dia pengen diusung partai tapi tidak berpartai. Dan tadi ada analisis dia mungkin terlalu sombong atau dia merasa lebih tinggi dari partai-partai. Semua Netral. partai toh akan butuh dia gitu kan. Kalau Karena kata Ucok Sinulinga, Anies tuh melampaui partai. nah, melampaui partai-partai, semua partai butuh dia dan lain-lain. Above the party. Terus sekarang sudah kejadian dia tidak diusung partai. Nah, pertanyaannya dia pengen bikin partai. Tapi kenapa ketika dia menyatakan pengen bikin partai, yaitu di satu sisi bagus ya, karena kan memang kalau Progresif mau lah. mencapai kekuasaan ya memang
wasilahnya harus partai. Ya. Itu kayak sesuatu yang nggak bisa cara lain gitu. Tapi masalahnya Anies ini terlanjur setelah nggak diusung partai-partai, dia membuat narasi yang jelek-jelekin partai. Nah, ini Jadi juga dia seperti menjadi persoalan. seperti membakar jembatan yang pasti akan dibutuhkan. Ini belum apa-apa nih ya. Iya, Ya. ini kan dia mengatakan partai-partai tersandera kekuasaan. Ya. Itu kan kayak seakan-akan dia udah membuat front dengan Dulu partai-partai yang 2019 ada. juga PSI main narasi yang kayak gitu kok. Ya, tetapi kan masalahnya Dulu Amin Rais juga main itu kan partai setan, partai Allah ini kan. Iya, tapi ada partai setan, ada partai Iya, partai malaikat. Malaikat ya. cuma kan sekarang dengan Tapi tetap partai dong. dengan opsi yang Yang tersedia, jelas kalau setan pasti ada, kalau malaikat belum tentu. Iya. malaikat nggak butuh partai. Tapi mohon izin Om Sahal, yang saya nggak setuju sama Mas Sahal ini adalah ada upaya untuk melemahkan gerakannya Mas Anies. Kalau saya malah lebih senang Mas Anies bikin partai. Biar tahu pahit-pahitnya gimana. Jangan dipatahin gitu. Kan mendukung, sangat suportif gitu. Tapi kan ini majelis antitesis. Artinya mungkin orang-orang Kita berperan sebagai DPR. Iya, orang di sekelilingnya Mas Anies sekarang, Chief, saya panggil ada Chief Anies sekarang tidak berpikir seperti kita. Abah, Kita. kok Chief itu Aku loh. panggil dia Chief Chief. itu terlalu sekuler. Abah lah, abah. Panggil kita di ini apa di Kan kalau kata Guntur Romli, Anies sudah mualaf kembali setelah ditinggal sama PKS dan ditinggal sama Habib Rizik katanya. Ya, kalau Guntur Romli. misalnya dia punya partai, dia kan pasti akan membutuhkan partai-partai lain ya. Tapi kalau dia membakar jembatan dengan partai-partai ya saya nggak tahu kan, ingatan publik juga pendek ya. Jadi bisa aja Udah lupa itu, nanti Mas. ketika beberapa tahun kemudian juga nggak Kan tinggal teringat bilang lagi. kalau mau berkoalisi sama kita berarti udah nggak tersandra. Kalau Bang Bapak Budi ya, silakan, Bang Budi. Pikiran Mas Anies dalam udah tengahnya begini exitnya. ya kan, kalau bagi saya sih Anies itu kesempatan dia untuk membuat partai atau dia bergabung dengan partai semua sudah lewat. Nah, cara dia yang paling efisien kalau dia, saya tetap berangkat dari asumsi bahwa dia jenius apa tidak, ya kan? Jadi kalau dia benar jenius, kan sekarang sudah terkurung. Kalau mau bikin partai, kan nggak hanya soal kapasitas. Bagaimana dengan isi tas, kan begitu? Ya kan? 2T tadi kalau Nah. Zulfan tadi kan Bang. Kalau masalah isi tas, yang konglomerat pun gagal toh, kan gitu loh. Nah jadi, Karena Masih tasnya ada- dikunci nggak keluar. iya. Isinya. Jadi maksud saya masih ada kesempatan sebenarnya asal Anies mau mengalah satu langkah ke belakang. Misalnya nih, ya, supaya dia tetap dapat panggung. Jalan tengahnya adalah, ya kan? Anies jadi vote getter aja, entah untuk Ridwan Kamil, Suwono, atau Suswono, atau Pram dengan Sudah ada tawaran. Rano. Kalau Itu Pram udah ada lebih- tawaran loh, jadi Nah. jurkamnya Pram. Nah artinya begini, kalau dia Itu ambil kan solusi one night stand tuh, Bang. ya, artinya begini. Satu, dia tetap memelihara basisnya sendiri. Panggung dia tetap punya. PDIP, kalau dia misalnya di vote getter di PDIP sendiri kan dia ada peluang sebenarnya. 5 tahun ke belakang itu cukup panjang untuk bermanuver. Sementara di PDIP sendiri kita tahu di internalnya juga ada faksi-faksi, kan begitu. Siapa, Ya kan? Faksi siapa ya Bang di PDI? Ah, Kita baru setahu tahu saya. kan Tegal Lurus Ah. Bu Mega. Iya, tegak lurus juga pasti kepada ketum. Tapi kan ada faksi Puan, ada faksinya Mas Prananda, kan begitu. Itu Kekuatannya gimana tuh dua faksi itu? kalau menurut saya sih lebih kuat sekarang ini, lebih berpeluang berdasarkan konsensus ditunjuknya Pramono, faksinya Puan sekarang ini. Ya kan gitu. Jadi Kalau Anies faksinya Prananda berarti yang menang. faksi Prananda, makanya kalau dia benar seorang politisi itu kan nggak ada baperan. Ya kan? Bagi apalagi Anies ingin jadi presiden, ya udah. Dia harus sedemikian rupa ganti baju, sedemikian rupa sudah dia jadi juru kampanyenya untuk Karno dan Pramono Anung. Nah, jadi masanya dia ya harus dia jelaskan, nih kita menangkan aja Pramono Anung daripada memenangkan misalnya Ridwan Kamil dan Benar itu. Suwono gitu loh. Ganjar kalian aja, sama Dharma Pongrek. Iya. Ganjar aja sekarang jurkamnya Andika Hendi kok. Benar. Di Jawa Tengah. Daripada dia buang energi bikin statement yang nggak bisa dipertanggungjawabkan seperti kayak tadi ada yang menawarkan partai. Saya nggak yakin itu bahwa dia menawarkan partai kemudian partainya yang nolak. Karena gini, karena pertimbangannya kalau dia dukung misalnya Pramono segala macam, mau kalah mau menang, dia tetap punya panggung di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh PD Perjuangan. Di seluruh Indonesia dalam 5 tahun ke depan untuk Tapi saya berkeliling-keliling. yang tertarik omongan Mas Anies soal nggak ada kok PDI untuk meminta saya jadi kader gitu. Nah itu
kelihatan Mas Anies itu tidak terbiasa dengan pergaulan Bahasa politik. Kalau saya di posisi Mas Anies, nggak ada ditawarin, nggak enak dong. Saya harus Dia pakai bahasa gitu loh. Saya harus Iya, saya pikirin. Nggak bisa pakai kan bahasa Anies ini Tapi pakai paradoksnya bahasa dia di- tarbiyah. Oh. Apa Bang? Ya Ustadz, nah dia maunya begitu. Ya akhi, ya ahwat. Karena dulu waktu kenal sama Bang Indra di organisasi Karena dia gini, belum pakai bahasa-bahasa gitu. Karena kita tahu ya, jalan satu-satunya lewat PDI. Lu nggak punya jalan lain, ya. ya. Kalau memang nggak ada tawaran, kenapa lu nggak memohon minta KTA aja nilai lu lebih tinggi Iya. gitu loh. Perkara nanti lu mau keluar lagi Itu Bang, urusan harus ente belakangan, gitu kan. iya. Mau gimana? Sahadat aja bisa bolak-balik. Aku nggak berani itu, Pak. Loh, Ada kan? ya ada, Ya tapi ada, aku nggak berani ngomong itu. Ya kita ketawa aja. Ya kita tahu. Memang itu ya? Makanya waktu Kita belum levelan, belum kayak sahal. Gus Dur pernah ditanya, Gus ini kok saya dikafir-kafirkan? Ya gampang lah. Tinggal syahadat lagi aja. Islam lagi. Justru harusnya karena Mas Anies tahu jalan satu-satunya adalah PDI. Dia yang harusnya minta Betul, ber-KTA iya. untuk Men-secure ya. jalannya. Itu pasti Harusnya peluangnya atau lebih Dan besar perlu gitu. perlu disadari loh bahwa bukan hanya DKI, dia bisa jadi jurkam di Jawa Tengah, Jawa Barat, Nah, itu dia. dimanapun, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Dahsyat kan? Bang, dia kenapa nggak jadi gubernur Sumatera Barat atau gubernur Aceh Dia aja jurkam ya? nasional. Iya. Jadi dimanapun ada calon gubernur PDIP, Betul. dia bisa kampanye. Jurkamnas ya. Tapi harus ber-KTA. Dan dulu. 5 tahun ke depan dia bisa berkeliling ke arah itu untuk melakukan aktivitas. Tapi Tapi nampaknya memang cara itu Cuman kan persoalannya begini Mas Hal. Anies saya nggak percaya, takut ditipu lagi. Udah ber-KTA ya kan. Aduh, udah. Udah dapat kandidasi pula harusnya Kata istilah orang Padang bilang sudah bahasa lemak pula kan. Kalimat PA, bakal lewat PA. Lemak Ya, itu kan menunjukkan, ini saya nggak tahu ya, trustnya yang rendah ke partai itu kan. Mas Anies kan artinya trustnya rendah banget sama partai. Kalau kata Bang Zulfan tadi, kalau udah ambil KTA tiba-tiba nggak dicalonin gitu kan. Itu seperti halnya trustnya Mas Anies ke partai itu sama seperti bagaimana itu cara apa ya? Saya melihatnya jangan-jangan begitulah Mas Anies memperlakukan partai selama ini gitu. Padahal di partai sendiri. Udah didukung, Partai habis ini itu- kan sebuah mesin ya, sebuah mesin kayak Golkar. Siapa yang mengira akan terjadi seperti ini? apa seperti apa Bang? Ya, Airlangga mundur segala macam. Setelah semua pengorbanan yang dia lakukan, melebihi Anies loh. Artinya Anies berkorban yang lain. Gimana? Coba. Ya. Coba. Ini katanya Anies berkorban untuk sesuatu segala macam. Apa? Lihat aja pengorbanan Airlangga. Sejak 2019, Golkar nggak mencalonkan siapa-siapa. Bang, jarak makin jauh nanti, Artinya, Bang. dan dia tergoser. Artinya, Ada Balil denger. enggak, bukan. Enggak. Termasuk Balil sendiri harus menyadari ini kan. Bahwa bahwa yang namanya partai politik itu adalah sebuah mesin yang bergerak terus. Yang bergerak terus. Yang mengeluarkan orang-orang. Nggak bisa dia tentukan bahwa bernegosiasi dengan partai politik, dia bernegosiasi dengan satu orang. Dengan pergerakan di dalam, dengan kompetisi internal yang terjadi, dengan faksi-faksi yang ada di dalam. Itu harus dia lakukan juga gitu. Mesin itu ibarat gurita kan? Iya. Itu yang bergerak terus. Tapi menurut saya problemnya itu bukan soal Anies nggak punya trust terhadap partai. Menurut saya Anies itu tetap menganggap dirinya lebih tinggi. Sehingga partai-partai itu kalau saya masuk itu mendowngrade diri saya. Itu ada kayak gitu. Jadi dia harus bikin sendiri kan supaya bikin sendiri saya atau mau menjaga kemurniannya. Saya mau lebih positif aja kan kalau hal kan. Enggak, soalnya gini yang saya lihat Anies sekarang yang dilakukan apa? Misalnya dia malah bikin konten sama Panji gitu kan? Yang dia lakukan beberapa hari terakhir, bukan, poin saya adalah bahwa dia memang merasa dia lebih nyaman dengan orang-orang yang look up dia gitu loh, yang melihat dia itu dengan tatapan kagum. Kalau dia masuk partai, itu kan dia misalnya PDIP, itu di bawahnya Bu Mega, dia merasa bahwa itu akan menghilangkan charm atau pesona atau Karisma. dia gitu. Dan memang ini problem orang Dia lebih nyaman bersama orang-orang yang Chamber dia. melihat dia dengan tatapan kagum. Jadi itu alasannya dia kalau masuk Nasdem ada Surya Paloh, dia di bawah Surya Paloh. Iya. Apalagi PKB ada Caimin. Ada Caimin. Paling PKS. penting di PKS sebenarnya. Nggak bisa ada Dewan Suro.
Atau dengan PDI karena ada Ahok. Ahok memang tubuhnya lebih tinggi daripada Anies. Nah, karena gini juga. Lebih tinggi, 140. Kan orang kayak Mas Anies, Pak Jokowi gitu ya, itu kan termasuk Kang Ridwan Kamil sebelum masuk Golkar gitu. Ini kan tokoh-tokoh yang lahir dari sentimen anti partai, Ya, sentimen voting mass. Nah, di mana yang lain-lain udah mulai sadar, oh kayaknya kita susah nih kalau main sentimen ini terus gitu kan. Mas Anies masih dalam iman yang sama gitu. Iya kan? Pak Jokowi itu kan kuatnya karena dianggapnya karena relawannya kan. Iya. Bukan Kalau karena iman mesin terlalu partainya. tinggi dalam kolam yang sama. Iya, boleh. Padahal ikannya tadi ikan emas lili sudah diganti dengan ikan koi. Cuaca berubah. Gitu kan. Itu yang saya bilang Partai tadi, juga bahwa berubah. Dia Mas Iya, Anies, partai juga berubah. Mas Anies gagal dalam mendefinisikan perilaku elit gitu. Nah, Ri, Setelah gue pengen nanya tadi 2024. seperti tadi pertanyaan gue bahwa ada spek seperti Anies Mata dan Fahri Hamzah dan Anas Urbaningrum dan Gede Pasek misalnya yang kurang lebih agak mirip nih spek-speknya dengan Mas Anies. Apa yang bikin mereka itu sebenarnya kurang berhasil menurut Bang Budi? Ya, kalau misalnya kayak Anas ya, Anas itu mungkin gagal membangun partainya karena kan dia nggak bisa menghilangkan langsung dampak sebagai mantan napi koruptor. Stigma itu ya. Stigma itu nggak bisa Masih ada, ya. dihilangkan. Nah, kalau gelora Anies Mata dengan Fahri, di situ memang harus diakuin, ya kan? Anies Mata nggak bisa menduplikasi cara berkembangnya PKS dengan metode ikut yang segala macam itu, ya kan? Itu yang membuat gelora itu ya nggak bisa dalam kaderisasinya nggak sekuat yang dilakukan oleh PKS. Ya. Nah, artinya gelora dengan Anies Mata dan Fahri Hamzah ini sudah bergeser ke tengah. Dia nggak lagi ke partai kanan tapi udah nasionalis gitu loh. Itu yang menurut saya membuat partainya Anas Urbaningrum dan Anies Mata gagal untuk menembus Senayan. Soal diferensiasi. Diferensiasinya nggak jelas. Nah, yang lebih gawat lagi, Partai Perindo coba. Partai Perindo kurang biaya apa? Ya kan? Luar biasa. Kurang panggung apa? Unlimited kata orang. Di TV tiap hari. Dimiliki. Kalau bicara Ya kan? Partai Perindo, gua tahu. Nah, gimana Bang? Karena Kenapa gagal Bang? Pengalaman di Nasdem ketika Haritanu di sana bilang sekian triliun ternyata cuma 70 miliar. Jadi nggak gampang orang keluar uang untuk partai ini karena gini, nggak salah juga Haritanu. Ngucapin gampang, Bang. Bukan, Haritanu itu berpikir begini, kan dia berpikir ini kita berada di Amerika, kita berada di Eropa, bahwa dengan media yang dia punya, dia bisa muncul Perindo di situ, ini akan mendapat dukungan rakyat. Itu kan pikiran dia. Gak bisa di Indonesia ini harus tampak muka. Ya karena kan Haritanu juga pernah kena case di Amerika kan ketika menyumbang kebanyakan ke salah satu capres dulu kan. Ya kalau di Amerika. Ya artinya di Amerika nyumbang ke 70 miliar itu udah banyak. Kebanyakan lewatin batas juga kena isu kan apa? Kalau di sini kekecilan. Kalau di sini 70 miliar Kekecilan. Itu, ya apalah. Nah, kalau tentang Haritanu bangsa punya pengalaman. Jadi waktu Ya mantan RCTI. ya, jadi waktu peralihan waktu keluar dari Ormas Nasdem, ya kan sempat nanya ke saya, Mas saya mau bikin partai aja. Saya bilang kalau bikin partai silakan aja Pak, tapi jangan jadi ketua umum. Oh nggak bisa, saya keluar biaya, harus jadi ketua umum. Nah itu tadi poin. Saya bilang ke Pak Hari, Pak nggak akan berhasil. Kenapa? Bapak harus sadar, karena saya bukan karyawan lagi, kan kita teman. Jadi saran saya, Bapak harus cari tokoh ya yang kondisinya tidak seperti Pak Hari. Apa itu? Emang saya ada masalah apa? Indonesia unik Pak, saya bilang. Bapak itu adalah double minority, ya kan? Jadi karena kondisi itu, ya Bapak cukup hanya mensupport aja dari belakang. Makanya dia rekrut si itu siapa? Tuan Guru. Terlambat Bang. Hah? Tuan Guru Bajang. terlambat. Terlambat. Terlambat itu pun hanya ketua Sama kayak harian. Anies juga. Iya, Terlambat. terlambat. Jadi dua orang ini sama kayaknya identik dengan too late. Jadi kita kembali ke lagu lama. Terlambat sudah. Terlambat sudah. Kalau saya ngelihat gini ya, Semuanya telah berlalu. Udah. nggak relate kita Nah, tapi Ini analis politik dari hari dengan ini. situasi yang ada, kira-kira daya tawar Anies
ke depan ini gimana? Nah, itu termasuk pertanyaan. Kan Mas Anies kan akan menjadi cawan penampung dari Gini deh. tempat orang-orang oposan Salah satunya yang tidak suka dengan salah pemerintah satunya ini. Partai baru itu kenapa sulit ya? Salah satunya nih faktornya adalah pemilih dalam demokrasi, dalam pemilu itu orang kalau udah 2 kali nyoblos, dia akan kecenderungan akan nyoblos partai yang sama lagi. Selama dia tidak kecewa dengan partai dan calon Iya. dari partai itu. Calegnya. Jadi kemungkinan dia untuk nyoblos ketiga, keempat tuh lebih mudah daripada untuk dia Mulai dari berubah awal. atau ini studi perilaku pemilih ya. Iya. Jadi kita lihat suara partai politik dari 2004 sampai hari ini berubahnya kan nggak banyak-banyak amat sebenarnya. 19. Dari 99 agak banyak. Dari 2004 lah. 99 kan pemilu yang momentum reformasi kan, masih ada euforia emosional di situ. Makanya PDI bisa hampir kalau nggak salah sampai 40% di parlemen waktu itu. Nah, termasuk Bang Zulfan situ kan di belakang Bu Mega ini. Gagah banget. Yang interupsi penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden hari Nah, ini. tapi setelah 2004 suara partai itu nggak jauh-jauh banget loh bedanya. Berubahnya tuh nggak jauh banget. Ya itu yang terjadi dan makin sering pemilu kecenderungan orang untuk mencoblos calon yang sama itu akan semakin besar. Itu yang pertama. Kedua ya fenomena partai baru itu termasuk Mas Anies itu meriahnya itu di pusat aja bro. Sementara di daerah itu statis. Maksudnya gini, ini belajar dari kesalahan PSI di 2019. PSI ininya ke saya. Ya, Tuh pendirinya tuh sana tuh. Ini udah jelas. Ini udah founder, Bos. tolong disampaikan. Jadi 2019 itu PSI punya tagline gini, nggak boleh di bawah di atas 50 tahun atau apa gitu, terus nggak pernah beranggota partai lain. Ya. Sementara itu pikiran itu Ada tambah lagi tidak boleh korupsi. Padahal yang banyak masuk partai ini kan maaf aja banyak juga yang korupsi kan. ya kan? Tambahlah satu lagi itu yang Bang Zulfan ngilangin. Nah, tapi poinnya adalah kalau kita lihat realitas itu pikiran yang jaraknya sangat jauh dari realitas politik. Realitas politik di daerah yang orang politik itu ya orangnya itu aja bro. Organisatoris Ya, orangnya itu aja. Ya, Gue ya kayak di Aceh yang dulu warung kopi pakai sarung, pakai kopi ya itu aja. orangnya. Kadang dia Gerindra, kadang Nah, dia makanya Tergantung siapa yang datang. makanya itu seperti ceritanya Mas BHM ketemu Angela Merkel. Kenapa Golkar nggak bisa dibubarin di Indonesia? Ya kalau Golkar dibubarin nggak ada lagi orang politik. Orang politiknya itu aja. Nah pikiran soal yang nggak boleh beranggota partai dan nggak boleh di bawah 50 tahun itu membuat orang politik yang bisa diakuisisi di tingkat lokal itu semakin sedikit. Nah apalagi nanti di lokal ada ininya Mas Anies tidak boleh mendukung keberlanjutan gitu atau mendukung perubahan atau menjadi oposisi. Sementara kan pemain-pemain politik di lokal itu kan hidup dari berbagai macam ketergantungan sama APBD. Kekuasaan, APBD di daerah ya nggak mungkin lu bikin partai tiba-tiba suruh jadi oposisi itu kan siapa yang mau gabung ke partai lu gitu. Jadi pikiran soal dalam partai-partai baru gitu ya itu seringkali jauh dari realitas politik yang ada di lokal. Dan satu lagi gini, kalau case PSI, ada PSI kan kencang banget. Rancangan undang-undang perampasan aset. Ini bupati, wali kota pada takut semua. dan pembatasan uang kartal. Mana kan kampanye pakai e-wallet ini kan? Makanya harus kita kalahkan ini. Gawat ini, kita masuk penjara semua. Cuma Indra Piliang yang bisa kampanye tanpa e-wallet. Tapi pembatasan uang kartal tanpa baliho. pembatasan uang kartal itu saya mau nanya ke PSI juga. Itu kekuasaan luar biasa dan kita setuju tuh pemberantasan korupsi yang sehebat itu. Tapi pisaunya mau dikasih ke siapa? KPK, Kejaksaan, PPATK atau siapa? Ini ribut sendiri nih. Jangan semua punya remote masing-masing. Ngasih pisau, jangan-jangan pisaunya balik ke kita lagi. Nah, Bang, jangan-jangan kita takutnya, Bang. Ya kan? Pisau dikasih kekuasaan,
makin tersandra pula. Oke, Bang, Iya. kasih dulu hikmah kebijaksanaan terakhir. Hikmah kebijaksanaan dalam konteks apa? Dalam konteks Ini Mas Anies partai. Ya, kalau- Anies lah. Mas Dan kenapa Bang Anies, Surya kalau kita menurut saya, apa saya saya itu Lambutan terlambat sudah. kalau Mas Anies ini menyayangi dirinya sendiri. Nah, Itu yang paling penting. Orang kan harus menyayangi dirinya sendiri dulu. Jangan berpikir di luar dirinya. Maka dia stop bicara untuk mendirikan partai. Oh, stop. Oh, artinya dia membangun satu. Saya selalu komitmen bahwa Anies itu bukan komitmen, konsisten untuk Anies ya. Dia harus membangun satu institusi yang memang bisa dalam bentuk institut misalnya, jangan universitas. Anies Baswedan Institute. Apa namanya, jangan pakai nama dia lah, apalah kayak Club of Rome misalnya kan, atau apa banyak lagi kan, Ya. yang bisa dia Majelis sintesis gitu. ya yang agak internasional lah, Ya, ya. bisa jadi namanya itu tetap ada di dalam- Internasionale. Oke, Al Gore gitu ya maksudnya Bang ya. Iya. Al Gore kan bikin climate. Nah, cuman kan kalau Abang dia konsisten ya bahwa udahlah, nggak usah bikin partai gitu. pasti gagal. Pasti gagal. Gagal. Aku sih Percaya mendukung. saya Aku nggak setuju sama Bang. Aku masih mendukung. Aku masih mendukung. Udahlah. Saya Aku kan masih lihat mendukung orang-orang, aku. jangan ambil contoh Surya Paloh, SBY, Prabowo ini lain. Ini duitnya banyak benar. Ya tapi Anies Abang juga nggak banyak. percaya Mas Anies bisa mengumpulkan gotong royong Banyak loh Bang. Lah itu berapa sih kan kau sama dengan kau bikin, kalau kita bikin podcast live itu kan sumbangan kan begitu-begitu. Itu pun abang yang nombok biasanya. Kalau Kalau beda sama Abang. Kalau Aku masih setuju nggak aku. beda boleh, kan? Itu beda boleh. Tapi Tapi kalau juga beda, dissenting opinion. Kita berdua. ya, kalau saya begitu, Dissenting opinion. Saya setuju Ya. saya Mas Anies bikin karena partai. Iya. kasihan sama Anies sendiri, nggak mudah bikin partai. Saya kan PDIP ikut mendirikan partai. Pernah juga sama Eros mencoba bikin apa tuh PNBK. Tahu kita. Tapi kan masalahnya Bang, Kemudian Nasdem, iya ya. ya kan? Keberhasilan Nasdem itu, kalau PDI kan euforia, anti orde baru segala macam, orang semuanya banyak bergabung, ya kan? Kelas menengah bawah yang gabung, menengah atas lihat dulu. Kalau PNBK Itu parah, nggak ada duit kan? Bagaimana? Bolong-bolong Nggak, sana kalau sini. mau bikin partai nggak ada masalah. Jadi masalah terbesar jadi ketua umumnya. Yang ingin jadi ketum kata Caimin. Pengen Ya. jadi ketum. Tapi mungkin juga Bang, tradisi kayak di Amerika itu mesti dihidupin juga. Misalnya kayak Green Party itu kan juga ada di Amerika. Partai-partai kecil juga ada di Amerika. Ya. Walaupun tujuan berdakwah. Partai komunis juga ada di Amerika. Bukan elektoral gitu. Di Tapi beberapa kan negara bagian Masa mereka punya tujuan Anies kursi. begitu bikin partai bagus, nggak usah kan? harusnya kalau Mas Anies mau berkuasa betul ya, dia bisa contoh jalurnya Gus Ipul misalnya. Setelah gagal dalam kandidasi Pilgub, maju jadi wali kota atau bupati kan? Iya, Boleh kan? terpilih lagi. Kita kan udah usulkan dia supaya maju gubernur Aceh atau Pak Sumatera Barat pasti menang. Itu pasti pernah dan dia bisa berkarya. Iya, Iya, Semua partai-partai ini mau menang, usung Anies. Iya, betul. Kalau Bukan dia hanya nggak diusung juga di Aceh sama Sumatera Barat, nasib dia emang sial banget. Tapi Jabar kan kemarin udah coba Bang kayaknya. Jabar kan lain. menolak. Ya sebenarnya kalau pernyataan Makanya Anies kan menolak. dia bilang terpikir untuk bikin partai atau ormas atau kan. Oh, iya. Jadi Ormas dulu, ormas atau ya, partai. ormas atau partai. Jadi belum tentu partai kan. Artinya ini belum kata Tujuannya partai, Mas. Ya, tapi maksud saya gini, saya setuju dengan Bang Zulfan tadi dalam hal bahwa kita harus memastikan Anies itu menyayangi dirinya sendiri dulu. Ya. Artinya melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ya apa yang ingin dia capai. Emang selama ini belum menurut Mas Al? Ya, maksudnya kalau mau bikin partai, Kalau selama ini- kalau tujuannya kan 2029 atau pokoknya tujuannya kan pengen jadi presiden. Kalau seperti Ari tadi bilang kan ada Green Party dan tujuannya kan bukan untuk jadi presiden itu. Tujuannya kan untuk dakwah. tujuan Anies orang bukan itu. Anies itu tujuannya adalah jadi presiden, ya kan? Nah, sekarang dengan modal yang dia punya itu cara bikin partai itu dia nggak menyayangi diri Kalau sendiri. ormas Anies nggak usah bikin ormas baru. Udah jadi banyak ketua, Jadi ketua umum Al-Irsyad aja. Itu ada pemuda Pancasila. Kenapa Nggak nggak bisa, dekat sama dia? nggak bisa Yapto mana mau diganti. Enggak, kalau saya ini terpikir dengan tadi yang Bung Budi bilang bahwa
kan kayak Saifullah Yusuf kan, Iya. dia kan setelah jadi wakil gubernur dia sekarang jadi sekjen PBNU, Betul. iya kan? Tetap ada ruang kan? Tetap ada ruang untuk Wali dia kota. jadi Dia wali kan kota wali kota juga. Pasuruan. Nah, bisa aja misalnya Anies bergabung dengan ormas tertentu gitu misalnya, itu lebih sesuai lah dengan Tapi ini dia. Gitu. Banyak lah. Kalau semua tersandra. Menteri itu yang PKS dulu jadi wali kota Depok. Iya presiden PKS. Ya, Nur sekarang Mahmudi, nyalon Nur Mahmudi. kan? Iya, iya. Presiden PKS sekarang nyalon gubernur Jawa Barat. Jadi wali apa namanya ormas jadi partai itu banyak Om Sal. Salah satunya Nasdem. Ya Nah cuma kan yang, Nasdem yang kok- lucu tuh partai jadi ormas. Itu loh berkarya jadi pemuda cendana. cuma kan gini, Nasdem itu yang khas dari Nasdem itu kan, Itu joke saya ke Pasko dulu tuh. yang khas dari Nasdem itu kan karena kenapa dia dari ormas menjadi partai dan sukses? Karena ada bantuan tenaga surya. Iya betul. Solar panel nih. Bang, pertanyaan terakhir, lebih relevan mana Anies yang bikin partai dengan struktur dan konsekuensi organisasi seperti tadi kita sudah bahas, atau Projo yang shift ke partai? Projo. Sama aja. Projo. Sama aja. Sama-sama. Problemnya sama. Projo mau jadi partai juga berat lah. Nah, nanti pertanyaan untuk edisi berikutnya. Edisi selanjutnya. Iya, ya, Apa? Pak Jokowi lebih susah mana bikin partai daripada Anies? Nah, itu bahas di edisi berikutnya. Oke. Kita bahasnya, ingat ya, ingat ya. Kita bahasnya tapi di total politik. Boleh. Dominasi. boleh. Ya, di total Boleh, politik. Tapi Iya. tentu yang Ini- sponsor makanan. Tapi gini aja. Makan dulu kita yuk. Ya. Sampai jumpa lagi. Nah.